Kami akan kembali berbincang mungkin saat ini bersama dengan narasumber kami. Boleh kami kembali panggil ya. Kang Asep, berkenan untuk kembali bergabung. Mohon maaf Kang Asep ya. Berkenan kembali bergabung bersama kami Kang Asep ya. Oke, barusan kita sudah dengarkan bersama ya. Tadi untuk dari kuasa hukum, Adri Purba mengatakan kesiapan dari sejumlah kliennya hari ini. Kang Asep, kalau kembali kita akan review kasus ini ya. Apakah sebenarnya melalui keterangan saksi-saksi maupun juga dari saksi mahkota, apakah sebenarnya kasusnya sudah dibuka seterang-terangnya? Ya, justru itu telah terjadi transaksi adanya peredaran narkotika. Sekali lagi, justru yang kita mengagetkan tidak hanya sekali kan, ketika awal ceritanya kan dari sekian puluh kilo disisihkan 5 kilo untuk kepentingan kesejahteraan anggota, ternyata disalahgunakan dan itu beredar. Itu yang pasti telah terjadi. Artinya dari mulai petingginya bintang 2 T, D, kemudian L dan terusnya sampai Kapolsek yang ada di Jakarta ini kan. Ternyata kita mengagetkan di dalam persidangan. Tadi mulai istilah trawas, istilah kemudian disisihkan, itu kan jadi pertentangan semakin nampak. Tapi kita bersyukur di ruangan persidangan itu karena keterbukaan Linda dan Dodi semua jadi terang. Terutama Linda kan membuka bagaimana ketika transaksi terjadi, termasuk ketika operasi yang di Cina Selatan. Kita ngikutin tuh Cina Selatan yang berhari-hari tapi gagal. Ternyata ketahuan apa yang terjadi kegagalan itu. Satu itu. Kedua, lebih mengerikan lagi kan ketika justru yang disebut mereka telah 3 kali berkunjung ke pabrik. Ya, nah itu terjadi transaksi ya, ada imbalan sekian ratus miliar itu kan, 100 miliar ya kalau nggak salah. Itu yang mengejutkan. Artinya apa? Perbuatan ini dilakukan oleh seorang penegak hukum, seorang petinggi, seorang perwira yang seharusnya beri suri teladan kepada anak buahnya melindungi bangsa ini dari perbuatan melawan hukum, tapi justru dilakukan oleh seorang penegak hukum yang punya jabatan perwira bintang 2. Kenapa dilakukan gitu? Dan saya berharap kejadian ini tadi tuntutannya tinggi, hukumannya juga maksimal, dan kejadian-kejadian yang tidak terungkap itu harus dibuka seterang-terangnya. Dengan catatan tidak terlepas dengan apresiasi segala hormat kepada Linda dan Dodi. Ya, tadi tinggal dia berusaha di JC-nya kan. Kalau dia ber-JC-nya kita bersyukur kan. Tapi tetap tanpa menghilangkan perbuatan pidananya yang memang hukumannya memang berat ancamannya gitu. Tapi dari hasil persidangan yang sudah ada ini, apakah menurut Kang Asep itu untuk menguak beberapa keterangan-keterangan ataupun hal yang memberatkan seperti Kang Asep bilang tadi terkait dengan kunjungan sampai ke internasional begitu ya, apakah sudah cukup sejauh ini atau menurut Kang Asep perjalanan sidang ini memang sangat dipaksakan untuk ayo segera kok begitu? Ya, saya kira terang benderangnya gini ya, jalan internasional kan Linda mengatakan tidur di kapal kemudian ke Taiwan, itu kan jejak digitalnya ketahuan. Kalau orang ke luar negeri pasti kan orang keluar masuk kan ada imigrasi, ada tercatat. Tidak mungkin. Nah sekarang pertanyaannya, kalau dia pernah keluar negeri 3 kali ke Taiwan, kemudian berhari-hari di situ, kan tinggal dibuka. Artinya penyidik lebih lanjut membuka aib ini gitu kan. Ada apa sebenarnya? Ini peredaran tidak hanya sekali 2 kali, mungkin sebelumnya ada, itu harus dibuka. Kalau nggak dibuka, pasti tanda tanya pada publik kan. Jangan-jangan karena melibatkan orang besar yang transaksinya besar sehingga tidak terselesai gitu kan. Ini harus dibuka perkara ini. Apalagi keterangan Linda itu tadi saya bilang, terlepas apapun Linda mendapat JC ya, ini harus dibuka terang-terangnya, nggak bisa dengan dalih bahwa dia adalah cepu dan segala itu. Saya kira tidak ini sangat-sangat bukti itu sangat kuat, signifikan, tapi jangan diremehkan. Kalau ini signifikan diremehkan, ada perbuatan lain yang lebih besar, saya kira itu publik semakin tidak percaya lagi gitu kan pada aparat penegak hukum. Pasti harus dibuka. Apalagi Linda ini memberikan jalan terang kan, jalan terang itu artinya tadi perbuatan dia bersama-sama T itu ke luar negeri itu kan bisa ditelusuri dan itu gampang jejaknya kan. Pengenaan pasal narkoba ya Kang ya sebenarnya, apakah ada pembedaan di sini? Karena kan juga masyarakat perlu untuk di breakdown juga beban yang akan disampaikan. Kata kita melihat kalau beberapa perannya adalah sebagai pemberi perintah, sebagai pemisah dan juga sebagai yang melaksanakan peredaran ini sebenarnya atau sebagai bandarnya begitu ya. Beban paling besar kalau kita breakdown secara general itu paling besar dikenakan kepada yang bagaimana? Ya, kalau di KUHP kan ada penyertaan, ada aktor intelektual, ada pelaku, turut serta, membantu, urutannya lain. Tapi kalau narkoba, pemufakatan jahat dan jaringan, itu harus semuanya sebenarnya. Harus semuanya, karena jaringan itu kan semua bermainnya kan, sel-sel itu bertahap dari awal sampai akhir itu harus terkena semua. Nah, tapi dengan catatan tadi, karena ada yang membuka dalam tanda petik, ya bukan JC lah sebenarnya kan, tapi membuka kejadian yang tidak hanya kejadian yang didakwakan oleh jaksa, tapi ada kejadian lain yang belum terungkap. Nah itu mungkin dapat perhatian khusus saya kira tadi katakanlah, terlepas apapun ya
tetap dia juga apresiasi lah, tapi ya sekali lagi. Kalau semua hukumannya berat, cuman tadi kan untuk Linda, saya katakan Linda, Dodi memang lain karena dia berani membuka aib itu semua. Nah, maka saya bilang kuncinya tinggal di JC sebagai LPSK. Kalau LPSK tidak memberikan JC, nah itu kan ya tanda tanya kan, hanya apresiasinya mungkin tanda petik, ya dia terus terang mengakui perbuatannya, menyesali. Itu memang untuk perbuatan. Tapi saya kira kalau dia mengejar sebagai JC, kemudian dia membuka lebih yang besar, saya kira itu memang harapan kita semua ya. Terlepas hukumannya tidak seperti yang kasus di Sambo, jauh gitu kan, ringan. Tapi kalau sini nggak bisa karena jaringan narkotika itu bagian sindikat internasional yang harus, saya kira ada kaitan dengan Taiwan, itu baru Taiwan yang belum dengan Cina Selatan, bukan dengan negara-negara timur, Asia Timur ya, kemudian beberapa negara itu saya kira harus dibuka. Tidak bisa, saya kira kejadian ini momentum bagi Kapolri untuk membuka yang ada di internal bermain-main narkotika ya, apalagi melibatkan beruntun perwira tinggi, perwira menengah sampai perwira di bawah itu, dan kaitan dengan pihak luar, dan itu sudah lama harus dibuka seterang-terangnya. Nggak bisa kalau diamkan saja, nggak bisa lah. Tapi dejavu juga kan kalau kita melihat, kenapa kalau kita komparasikan sekali lagi ya, meskipun kasus ini tidak head to head karena beda kasus begitu, pidana pembunuhan juga dengan pembunuhan dan perencanaan, saat ini narkoba begitu. Tapi kalau pada waktu itu pun kasus Sambo kita melihat semua keterangan mengacu diarahkan kepada Sambo begitu, otaknya begitu ya. Begitupun sama kali ini kita mendengar keterangan dari Adril pun mengatakan bahwa semuanya diarahkannya adalah ini semua dari Teddy gitu, awalnya dari Teddy. Nah, itu bagaimana kalau menurut Kang Asep? Ya, kalau di kasus yang itu harus dibedakan, itu kan pembunuhan. Tanda petik ya, korbannya cuma satu, Yosua. Dampaknya ke institusional. Nah sekarang kalau tontonan kiloan yang terungkap sekarang, korbannya kan tidak satu, tidak diketahui, malah jumlahnya lebih banyak. Nah kalau pembunuhan kan tindak pidana biasa, umum gitu kan, KUHP. Tapi narkotika tindak pidana khusus, dampaknya tidak hanya korban yang banyak, tapi bagi kelangsungan ketahanan nasional. Ini kan dia perang untuk melumpuhkan Indonesia itu yang paling gampang, sebarkan narkoba. Apalagi kalau penegak hukumnya sudah kena, wah udah selesai perjuangan. Jadi yang korban tadi bicaranya tidak hanya di korban yang salah satu, yang di sini banyak. Terlepas semua harus diakui ya Pak, bahwa korban juga mengerikan kan perbuatan itu. Tapi sekarang korban dari narkotika itu banyak sekali menimbulkan stabilitas nasional dan termasuk internasional, karena jaringan ini kan konvensi internasional. Kalau pembunuhan kan udah dianggap tanda petik ya, sekali lagi, terus ada korban, kita harus ini juga ya. Tapi sekarang dampak yang dilakukan ini sangat luas sekali akibatnya. Dan ini kan dilakukan tidak sekali dua kali, yang baru terbongkar baru ini. Maka saya bilang harus dibuka seterang-terangnya, nggak bisa berhenti. Kalau kemarin kasusnya kan cuma satu di situ, selesai, terbuka kejadian rekayasa. Kalau sekarang ini bukan rekayasa lagi, udah sindikat internasional, permufakatan jahat yang berulang, nilainya besar. Oke. Kalau begitu, kalau untuk Dodi, selain kita masih menunggu kepastian dari JC dikabulkan atau tidak ya, hal apa kira yang bisa meringankan untuk Dodi? Nah, saya pikir Dodi maupun Linda, nah tinggal terus terang menyesali perbuatannya, terus terang kan mungkin yang belum terungkap, katakanlah nanti mulai penasihat hukumnya dalam peledoinya menyesali, mengakui, terus membuka aib-aib lainnya gitu kan. Artinya biar ditindaklanjuti oleh penegak hukum kelak kan. Artinya itu mungkin bagi hakim kan tadi, oh dia menyesali ya, kemudian juga menginsafi dan dia tidak mengulangi lagi perbuatannya. Terlepas tindak pidana harus dihukum kan, cuman setidaknya kan diskonnya tadi kan, karena dia membuka aib lagi. Tapi saya berharap di JC-nya bisa ada gitu, supaya nanti bisa selanjutnya terbuka semua. Tapi kalau JC tidak keluar, tetap saya pikir tetap perjuangannya harus membuka aib semua. Artinya kejadian tidak sekali dua kali gitu kan tidak mungkin tiba-tiba ketemu di Sumatera Barat, kejadiannya Bukit Tinggi, dia kan lapor ke Polda kan. Artinya sebelumnya ada komunikasi yang dikaitkan dengan keterangan Linda, ada operasi-operasi sebelumnya itu buka menurut saya. Kalau kepada kepercayaan Dodi, Arif yang hanya menjalankan meskipun dia katanya dalam waktu persidangan mengatakan sempat menolak juga, dan meskipun akhirnya dilaksanakan begitu ya, apakah itu juga akan menjadi hal yang meringankan? Ya, itu ada keinsafan, ada kesadaran, artinya sempat menolak, tapi terlaksana kan, artinya dilakukan juga gitu. Ya mau tanda petik, ya diskonnya terlalu gede lah gitu. Itu memang hal kita apresiasi lah, kalau orang mengakui menyesal itu memang kita kan susah. Apalagi di jaringan internasional narkotika itu kan taruhannya nyawa. Karena bersel tidak Indonesia, luar pun bermain, sindikat itu kan mafia. Kita kalau lihat beberapa negara lain itu kan mafia-mafia bagaimana ya, membunuh loh, mafia itu membunuh. Tokoh-tokoh kan ada juga tuh yang sampai meninggal kan. Artinya apa? Ya tadi, terlepas sedikit yang oleh Dodi maupun Linda, ya kita apresiasi lah. Lebih apresiasi tadi,
Kalau memang saya berulang mengatakan kalau dia membuka lagi yang sebenarnya terjadi, tidak hanya bermain di 5 kilo ya, ada kiloan-kiloan lain yang harus dibuka. Gitu. Sama satu lagi, hal yang meringankan pada waktu kita belajar dari persidangan sebelumnya adalah berkelakuan baik saat di tahanan. Sebenarnya ukuran berkelakuan baik di dalam tahanan itu ukurannya seperti apa? Bukankah kok di dalam tahanan itu juga harus berkelakuan baik? Ya, kalau otomatis warga binanya dibina supaya baik kan. Tapi kalau ini sedang persidangan, biasanya yang diperhatikan dalam persidangan. Jadi perilaku di persidangan bagaimana? Nah, membuat kan ajas peradilan sederhana, mudah, biaya ringan. Artinya prosesnya berjalan dengan mudah. Artinya prosesnya berjalan dengan cepat. Tidak membuat tadi tanda petik ya senang nggak istilah Marvin itu kegaduhan. Kegaduhan itu mungkin lambat, berbelit-belit gitu kan. Untuk kan ketua majelisnya tegas kan. Nah, ketika berbelit tegas ini, ya sekali lagi di persidangan itu bukan kelakuan baik namanya. Kalau baik kan di persidangan tadi, kalau di tahanan dia memang terserah kan orang juga nggak tahu. Itu mah nanti ketika dia jadi warga binaan di pemasyarakatan, terserah. Ya nanti yang nilai pas setelah dia jadi narapidana kan, itu nggak tidak dia orang lihat hanya di persidangan kok, hanya di persidangan lancar apa enggak. Kalau nggak lancar ya sudah. Kita kan kemarin ya mirip-mirip yang kemarin lah gitu, agak-agak sedikit ngeyel gitu kan. Tapi kan sekarang untung tadi ketika perkara diseplit, ya kalau perkara itu kan Ichad yang terus terang kan. Kalau di perkara ini kan Linda sama Dodi. Kita akan nantikan ya Kang ya seperti apa jalannya persidangan selanjutnya Kang Asep. Oke, kita akan tahan dulu sebentar. Kita akan jeda dulu pemirsa, tetaplah bersama kami Breaking News Metro TV. Persidangan akan segera dimulai.